Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kemudahan, keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rasa cinta kita, memberikan rasa sayang kita, dan menjaganya terus-menerus agar bisa berkhidmat kepada Allah, agar bisa bersungguh-sungguh menjadi hambanya Allah yang terbaik. Para sahabatku semuanya, Abi sering mengkampanyekan membangun 1000 perkampungan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan orang-orang dengan gangguan jiwa. Mengapa Abi bersemangat berkampanye tentang membangun perkampungan? Mengapa Abi bersemangat? Yang pertama, alasan Abi bersemangat mengkampanyekan kepada banyak orang tentang perkampungan ABK, perkampungan ODGJ ini adalah keprihatinan Abi Guru melihat kenyataan realitas saat ini bahwa anak-anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa itu belum mendapatkan tempat tinggal yang layak, belum mendapatkan pekerjaan yang layak, belum mendapatkan kepengasuhan, kehidupan secara sosial yang baik, belum. Mereka saat ini baru mendapatkan sedikit terapi, sedikit kepengasuhan, dan sedikit keterampilan yang terapi, pendidikan, dan keterampilan-keterampilan diberikan kepada mereka hampir ketika mereka besar itu belum maksimal dan belum bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini yang membuat Abi pengen sekali membuat satu perkampungan untuk mereka. Kemudian Abi Guru melihat lagi, anak-anak ini semakin lama semakin bertumbuh menjadi orang tua. Dan orang tua ini semakin lama menjadi tak berdaya. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka sudah lemah karena memang sudah tua. Nah, akhirnya anak-anak berkebutuhan dan orang dan gangguan jiwa ini tetap seperti itu dengan keabekanan, dengan ke-ODGJ-an mereka. Sedangkan orang-orang yang melindungi mereka, orang-orang yang menyayangi mereka itu semakin tak berdaya, semakin tua. Akhirnya pada kata sampai mereka para orang tua ini meninggal dunia, anak-anak akhirnya menjadi beban saudara-saudaranya. Sahabatku semuanya, dalam kata kutip, anak ini akan menjadi beban. Mengapa? Banyak sekali. Akhirnya mereka menjadi beban kehidupan saudara-saudaranya ketika orang tuanya sudah meninggal. Kalau yang sekandung jelas, tetapi mungkin suaminya atau istrinya atau saudara yang lain kan bukan sekandung. Kalau kehidupan ekonominya mereka mampan, kalau kehidupan ekonominya mereka bagus, atau mereka tidak mendapatkan kesibukan yang lebih
saya rasa tidak ada masalah. Tapi fakta di lapangan adalah banyak sekali saudara-saudaranya yang mereka memiliki anak-anak berkebutuhan khusus dan memiliki saudara ODGJ dengan gangguan jiwa ini, mereka banyak yang mengalami keterbebanan. Jadi mereka merasa beban dan akhirnya keluarga berantakan karena saudara ini. Nah, sahabatku semuanya, terus bagaimana ini akhirnya? Mereka akhirnya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak pas, mendapatkan kehidupan-kehidupan yang tidak pas. Ya, seperti itulah. Nah, inilah mengapa Abi Guru membangun satu perkampungan, ingin membangun satu perkampungan di setiap daerah di Indonesia itu harus ada perkampungan. Apa uniknya? Apa bagusnya perkampungan untuk ABK dan ODGJ ini? Perkampungan ini yang Abi gagas ini bersama Yayasan Ainul Yakin ini adalah tempat mereka belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Ada 6 konsep kurikulum ini. Belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat dalam satu tempat. Jadi konsepnya adalah satu kesatuan. Kurikulum satu kesatuan dan tidak pindah-pindah. Karena berkebutuhan khusus ini kalau mereka tipenya serba bantu ataupun arahan bantu, itu mereka akan selamanya ketergantungan dengan orang-orang terdekatnya. Akan selamanya mereka akan ketergantungan dengan orang-orang yang membantunya, orang-orang sekitar. Mereka tidak bisa hidup mandiri secara umum, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Apakah bisa? Hanya sedikit. Mereka tetap ketergantungan. Inilah. Jadi Abi sering menganalogikan begini. Kalau seandainya manusia itu menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini tidak semuanya sempurna. Mereka harus saling mengisi, mereka harus saling memberi, maka tidak akan ada permasalahan. Contoh, ya, ketika mereka mau menerima dan ada yang mengatur dan mereka siap untuk diatur, maka seperti bangunan rumah, Bapak Ibu. Bangunan rumah. Coba, saya melihat bangunan material, bangunan rumah itu mereka berkebutuhan khusus semuanya. Mereka tidak bisa melakukan dirinya sendiri. Seperti genteng, mereka nggak bisa melakukan sendiri. Ada papan, ada tiang, ada pasir, ada semen, semuanya ada keramik, paku. Semuanya itu adalah berkebutuhan khusus. Ini analogi Abi Guru. Ya, analogi guru. Tetapi mereka menyiapkan diri untuk mau diatur, mau ditata oleh seorang tukang, oleh seorang perencana, sehingga jadilah rumah yang kokoh, jadilah rumah yang bagus, nyaman, enak di tempat tinggali. Nah, Bapak Ibu, sahabatku semuanya, Abi Guru menganalogikan anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang dengan gangguan jiwa, kalau mereka kita tata dalam satu komunitas yang namanya perkampungan, kita atur sedemikian bagusnya, maka insya Allah mereka akan tampak kehidupan yang sangat nyaman, bahkan kehidupan yang sangat serasi. Ini analogi Abi. Jadi memang berkebutuhan khusus ini bukanlah satu permasalahan kalau kita itu mau menjadikan mereka semuanya menjadi bagian hidup dari kita. Itu tidak akan ada masalah. Tapi kalau mereka tidak kita jadikan menjadi bagian dari kehidupan kita, mereka akan menjadi masalah. Nah, sahabatku semuanya, siapa lagi saat ini yang akan mau peduli kalau kita bukan semuanya? Ayo. Kita dengungkan, kita kampanyekan, kita bersama-samalah membangun perkampungan untuk anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa ini. Ayo. Ini gerakan ini kita mulai dulu di Gunung Kidul ini. Kita mulai di Gunung Kidul dulu. Barometernya di Gunung Kidul ini. Contohnya di Gunung Kidul ini. Insya Allah. Ini bukan lagi akan dimulai, tapi di Gunung Kidul ini sudah dimulai. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya, ayo berperan serta aktif untuk
membangun perkampungan. Kalau hanya abi guru, kalau hanya yayasan Ainul Yakin yang kecil, yayasan kecil saja tidak akan bisa cepat. Kalau Bapak Ibu semuanya berperan serta, insya Allah akan cepat. Ada yang punya ilmu A, ilmu B, ilmu C, terus ayo bareng-bareng kita duduk, bareng-bareng diskusi, bareng-bareng kita besarkan bareng-bareng. Ada yang punya harta A, harta B, harta C, ayo kita kumpulkan bareng-bareng. Sedikit demi sedikit insya Allah akan terbangun. Insya Allah. Kalau sudah ada modelnya, insya Allah nanti di tiap daerah, di tiap kota, di tiap provinsi, di tiap kabupaten, bahkan kecamatan akan berdiri. Permasalahan sekarang ini adalah belum ada modelnya. Belum ada modelnya. Abi sering sampaikan, kalau ada dana 3 miliar saja, 3 miliar saja, atau bahkan lebih, atau bahkan 1 miliar saja, kita bisa bangun itu sudah. Kita sudah bangun itu. Ayo, semakin banyak semakin bagus. Tetapi minimal kita bisa mulai sedikit demi sedikit. Kalau semuanya Bapak Ibu sahabatku semuanya berpikir berjuang, berdakwah untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang pinter-pinter. Siapa yang akan mikirkan mereka yang ketermarginalan ini? Kalau semuanya memikirkan orang-orang yang sudah memang layak, siapa yang memikirkan orang-orang yang tidak layak ini? Kalau semuanya mencari enaknya saja di dalam berdakwah, di dalam berjuang ini, siapa yang mau memikirkan untuk hal yang seperti ini? Nah, ayo kita bagi. Yang mikirkan orang-orang yang umum, ayo mereka mikirkan. Tapi juga ada yang memikirkan seperti ini. Kita bagilah kurikulum kita ini loh. Cara kita memikirnya itu bukan sekarang ini anak kita kasih apa, diobati apa, tidak. Tapi kedepannya mereka itu ketika para orang tuanya sudah tidak ada, ketika keluarganya sudah berkeluarga semuanya, siapa yang akan memikirkan mereka? Inilah gagasan perkampungan tuh di sini ini. Belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Bahkan meninggal di kampung ini. Jadi orang tua itu rasanya senang Bapak Ibu. Orang tua itu rasanya tentram. Mereka ketika nanti meninggal dunia ya sudah, mereka anaknya diurusi oleh satu yayasan, diurusi oleh pengurus kampung itu sendiri. Mereka tenang, nggak akan mikir anakku kok kepiye ya, enggak. Karena memang di perkampungan itu mereka akan dirumat seumur hidup sampai meninggal. Sampai beranak pinak diurus oleh pengurus kampung itu sendiri. Bagaimana cara mendirikan perkampungan yang bagus? Ya sempurnanya Abi, ayo kita bareng-bareng mikir. Ini kan gagasan-gagasan dari Abi Guru dan Yayasan Ainul Yakin. Kalau semuanya berperan serta, kalau semuanya ikut, insya Allah akan segera terwujud. Insya Allah akan segera terwujud. Abi mengajak kepada sahabatku semuanya, sisihkan tiap bulan rezeki panjenengan dalam program donasi rutin bulanan Doruna. Donasi rutin bulanan yang namanya Doruna. Cukup 99.000 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa ikut berperan serta membangun perkampungan untuk ABK dan ODGJ ini. Untuk tahun 2021 ini kita fokuskan di Gunung Kidul, kita benarkan di Gunung Kidul, kita sukseskan ini. Kita sungguh-sungguh di sini. Kemudian nanti untuk selanjutnya kita akan bangun di tiap-tiap daerah. Bagaimana percepatannya? Ya tergantung dari Bapak Ibu semuanya di dalam mensupport, bekerja sama. Kalau gerakan ini semuanya mau ikut terlibat, kalau gerakan ini sering di-share, sering diceritakan, bahkan ke pemerintah pun ikut terlibat, insya Allah nggak ada namanya nanti kekerasan. Tidak ada yang namanya itu nanti banyak orang-orang terlantar di jalanan, tidak ada. Tidak ada angka kejahatan, tidak ada. Karena akan kita tangani dengan benar-benar. Kriminal tidak akan ada kalau kita tangani benar-benar. Insya Allah. Jadi pendidikan berbasis
pada akhirnya mereka nanti akan seperti apa. Akhirnya bukan untuk pendidikan, bukan untuk mentereng-menterengan, tidak. Nah, Bapak Ibu, sahabatku semuanya, ayo kita bareng-bareng mewujudkan mimpi Indonesia di tiap daerahnya memiliki perkampungan untuk ABK dan ODGJ, insya Allah. Salam sehat jiwa dari Abi Guru. Salam Indonesia sehat jiwanya. Salam Indonesia tentram dengan gerakan membangun 1000 perkampungan ABK dan ODGJ di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.